Hai hai hai, perkenalkan nama saya Bernadetta Opi dengan NPM 19508139. Saya dari Prodi Manajemen semester 6. Saya merupakan mahasiswi aktif Universitas Widya Dharma Pontianak. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi mata kuliah perilaku konsumen. Selamat menonton. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 8 dengan judul Subbudaya dan kaitannya terhadap perilaku konsumen. Pengertian subbudaya atau subkultur. Subbudaya merupakan kelompok budaya berbeda yang ada sebagai segmen yang dapat dikenali dalam masyarakat tertentu yang lebih luas dan lebih kompleks, terdiri dari bangsa, agama, kelompok ras, dan daerah geografis di mana para anggotanya mempunyai kepercayaan, nilai-nilai, dan kebiasaan yang membedakan mereka dari para anggota masyarakat yang sama pada waktu yang sama. Mereka memegang kepercayaan yang dominan dalam masyarakat secara keseluruhan. Berdasarkan analisis dari bagian-bagian subbudaya menunjukkan bahwa sebenarnya ada variabel terbentuk dari subbudaya demografis yang menjelaskan karakteristik suatu populasi dan dikelompokkan ke dalam karakteristik yang sama. Variabel yang termasuk ke dalam demografis adalah yang pertama, subetnis budaya, dan yang kedua subbudaya agama, dan yang ketiga subbudaya geografis dan regional, dan yang keempat subbudaya usia, dan yang kelima subbudaya jenis kelamin, dan yang keenam subbudaya ras. Yang pertama, subbudaya etnis budaya. Etnis dapat diartikan sebagai kelompok orang yang mempunyai norma dan nilai spesifik yang sama dalam persepsi dan kognisi yang berbeda dengan persepsi dan kognisi kelompok lain dalam masyarakat yang lebih luas. Nilai ini dapat terbentuk dari segi fisik, agama, geografis, atau faktor lainnya, namun tidak mutlak. Contohnya, Indomie memasarkan produk dengan rasa selera Nusantara seperti mie goreng Aceh, soto Banjar, soto Betawi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Atau misalnya membuka rumah makan Padang atau warteg atau warung tunggang. Dan yang kedua, subbudaya agama, karena bervariasi dan pluralis serta sifatnya yang pribadi membuat kelompok agama mempunyai pengaruh penting bagi konsumsi suatu masyarakat. Kelompok keagamaan dan memperlihatkan preferensi dan tabu yang spesifik. Contohnya, perusahaan memproduksi produk halal wajib dengan logo MUI karena mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam yang lebih memperhatikan kehalalan suatu produk yang tidak mengandung babi misalnya. Dan yang ketiga, subbudaya geografis dan regional. Sub bidang dalam ilmu geografi manusia yang mempelajari studi tentang produk budaya dan norma-norma dan variasi mereka, hubungan dengan ruang dan tempat. Selain itu, subbudaya geografi juga menggambarkan dan menganalisis cara bahasa, agama, ekonomi, pemerintah, dan aktivitas budaya. Contohnya, produk mobil untuk di wilayah perkampungan. Bidang perkebunan lebih memilih membeli mobil yang double cabin, misalnya Hilux atau truk yang biasa digunakan untuk mengangkut hasil perkebunan, sedangkan untuk wilayah kota cenderung membeli mobil seperti Sienna, Toyota yang cocok untuk jalan aspal. Dan yang keempat, subbudaya usia. Pasar harus berhati-hati dalam mensegmen konsumen jika didasarkan pada usia mereka yang sebenarnya, karena sebagian konsumen dewasa merasa mereka masih muda. Sebaliknya, ada pula konsumen remaja yang menganggap dirinya sudah dewasa. Contohnya misalnya, iklan kecap Bango, iklan pasta gigi Pepsodent, iklan sabun cuci atau Rinso, dan lain-lain yang menggunakan bintang iklannya anak-anak dan remaja yang lebih menarik.
Dan yang kelima, subbudaya jenis kelamin. Kepemilikan produk dipandang oleh sebagian pria sebagai cara untuk mendominasi dan mengungkapkan kekuasaan atas orang lain, membedakan dirinya dari orang lain, dan mungkin bentuk terselubung dari agresi terhadap orang lain. Wanita sebaliknya cenderung menilai tinggi barang milik yang dapat memperkuat hubungan personal dan sosial. Contohnya, produk facial wash merek Garnier tersedia untuk pria yaitu Garnier Men, dan untuk wanita misalnya Garnier Pre Complete Face Wash. Dan yang keenam, subbudaya ras. Secara umum, definisi ras yang lain didasarkan pada karakteristik biologis daripada pengelompokan berdasarkan karakteristik struktur sosial. Dapat diartikan bahwa ras adalah sekelompok penduduk suatu daerah yang mempunyai ciri-ciri keturunan tertentu yang tidak sama dengan penduduk daerah lain. Contohnya, Wardah membuat produk cotton dengan berbagai sade atau warna yang sesuai dengan kulit wanita Indonesia yang beragam. Ada yang kuning langsat, sawo matang, putih cerah, hitam manis. Dalam tinjauan subbudaya terdapat beberapa kompleks penilaian seperti yang pertama, afeksi dan kognisi. Penilaian afeksi dan kognisi merupakan penilaian terhadap suka atau tidak suka, perasaan emosional yang tidak tindakannya cenderung ke arah berbagai objek atau ide, serta kesiapan seseorang untuk melakukan tindakan atau aktivitas. Dan yang kedua, perilaku. Perilaku merupakan suatu bentuk kepribadian yang dapat diartikan membentuk sifat-sifat yang ada pada diri individu yang ditentukan oleh faktor internal atau motif, IQ, emosi, dan cara berpikir, dan faktor eksternal, lingkungan fisik, keluarga, masyarakat, sekolah, dan lingkungan alam. Dan yang ketiga, faktor lingkungan. Prinsip teori Gestalt ialah bahwa keseluruhan lebih berarti daripada sebagian-sebagian. Sedangkan teori lapangan dari Kurt Lewin berpendapat tentang pentingnya penggunaan dan pemanfaatan lingkungan. Berdasarkan teori Gestalt dan lapangan bahwa faktor lingkungan merupakan kekuatan yang sangat berpengaruh terhadap perilaku konsumen. Perilaku konsumen internasional, Amerika dan Korea. Amerika Serikat menganut budaya individualis, sedangkan Korea lebih mengarah kepada kolektif, di mana nilai ini adalah faktor kunci yang membedakan budaya dan konsep diri yang berpengaruh besar pada individu. Tidak mengherankan konsumen dari budaya yang memiliki perbedaan nilai berbagai pula reaksi mereka pada produk asing, iklan, dan sumber yang lebih disukai suatu informasi. Seperti contoh, konsumen dari negara yang lebih kolektif cenderung untuk menjadi lebih suka meniru dan kurang inovatif dalam pembelian mereka dibandingkan dengan budaya individualis. Misalnya dalam tema yang diangkat seperti Be Yourself dan Stand Out. Mungkin lebih efektif di negara Amerika, tetapi secara umum tidak di negara Korea. Beberapa faktor lintas budaya yang mempengaruhi strategi pemasaran ke luar negeri. Yang pertama, kebiasaan dan nilai konsumen. Para pembisnis Amerika sering menggunakan pandangan etnosentris dengan berasumsi nilai dari konsumen Amerika bersifat universal. Walaupun demikian, nilai tradisional Amerika seperti prestasi, materialisme, individual, dan gairah muda tidak dekat dari bagian dunia. Dan negara Asia lebih menerima sifat sosial atau kelompok daripada individual yang dapat mempengaruhi perilaku. Perbedaan perspektif juga muncul. Di Amerika setiap harinya waktu untuk kerja dan kesenangan berdasarkan bisnis. Sedangkan di Amerika Selatan dan negara-negara Eropa, orang lebih menyukai
Pencampuran bisnis dengan kesenangan dan sering terlambat untuk pertemuan adalah hal yang biasa. Dan yang kedua yaitu bahasa. Para pemasar harus memperhatikan arti dan subjudul dari bahasa dan dialek ketika memproduksi produk barang atau jasa di pasar asing. Dan yang ketiga, simbol. Misalnya warna pink berhubungan dengan sifat feminim di Amerika, tetapi kuning juga melambangkan sifat feminim pada banyak negara. Selain itu juga ada gambar dua gajah adalah simbol dari nasib sial di seluruh bagian Afrika. Dan yang keempat, lingkungan ekonomi. Salah satu negara industri yang paling maju di dunia adalah Amerika Serikat, mempunyai standar kehidupan yang tinggi yang membiarkan kepemilikan elektronik, peralatan, dan kendaraan. Sedangkan negara kurang maju tidak melakukan pendekatan kepemilikan elektronik dan sebagainya. Fasilitas di negara kurang maju juga sangat primitif, tidak seperti negara maju. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.